Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkamil Udhiyah, yang mana sekarang kita masuk kepada syarat Al-Udhiyah yang berikutnya. Maka dari syarat Al-Udhiyah an yudahhiya biha fil waqt al-mahdud syar'an wa huwa min ba'di salatil id yauman nahr ila ghurubi syams min akhir yaumin min ayami tasyriq. Maka kita masuk sekarang kepada syarat yang berhubungan dengan waktu sembelihan. Maka awal dari waktu sembelihan ba'da salatil id yaumin nahr adalah setelah selesai kita melaksanakan salat id di yaumin nahr, di hari sembelihan. Maka ini adalah madhab dari para ulama. Berpendapat jumhur ulama seperti Imam Asy-Syafi'i dan yang zahir dari ucapan Imam Ahmad serta ucapan dari Abu Hanifah dan Imam Malik, dan juga sebelum mereka Al-Auza'i dan Al-Hasan Al-Basri, dan yang setelah mereka adalah Ishaq ibn Rahaweh. Maka inilah dari pendapat jumhur ulama bahwa awal diperbolehkan kita untuk melaksanakan sembelihan sehingga diterima oleh Allah sembelihannya adalah setelah melaksanakan sholat id. Maka pendalilannya telah banyak hadis yang derajatnya pun la syakka wala raiba fih, tidak diragukan tentang kesahihannya. Seperti datang yang pertama hadis dari Anas ibnu Malik, berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shalla yauman nahr tsumma khataba fa amara man dhabaha qabla as-shalah an yu'ida dhabhahu. Dari Anas ibnu Malik bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shalla yauman nahr. Nabi salat di hari sembelihan. Pengitlakan kepada yauman nahr, di sini kalimat an-nahr adalah penyembelihan khusus dari binatang seperti unta. Maka antara unta dengan bahimatil an'am yang lain seperti sapi dan juga kambing itu berbeda cara penyembelihannya. Maka unta disembelih dengan ditusuk oleh khonjar ataupun tombak ataupun besi yang tajam antara leher yang panjang dari unta di ujungnya dengan dada yang paling atas. Ada suatu lekukan, disitulah ditusuk. Dinamakan an-nahr. Cara penyembelihan unta dinamakan an-nahr. Adapun sapi seperti kambing juga seperti ma'ruf di negeri kita. Karena di negeri kita tidak ada unta, maka sering kita melihat sapi dan kambing disembelih. Seperti sembelihan yang kita ketahui, dipotong dari urat udara dan juga urat darah. Maka akan mengalir dan tidak bisa bernafas. Dan darahnya membuncah ke bumi. Maka ini penyembelihan dari hewan ternak, sapi dan kambing. Maka di dalam hadis disebutkan shalla yauman nahr, maka Nabi salat di hari penyembelihan, maknanya adalah hari Idul Adha. Maka dimutlakkan yaumun nahr, sembelihan ibil ataupun sembelihan unta, dikarenakan banyaknya di zaman Nabi yang menyembelih dengan unta, dan memang kehidupan mereka dengan unta itu lebih banyak daripada dengan sapi dan dengan kambing. Disebutkan oleh Anas, shalla yauman nahr, Nabi salat di hari Id, tsumma khotoba.
Faidah juga di sini kalimat summa yufidu tartib di lughatil Arabiyah, memberikan makna tertib. Maknanya salat dulu baru berkhutbah. Maka ini bantahan pula kepada mereka orang-orang yang melaksanakan salat Id, didahulukan khutbah, diakhirkan salat. Ada di beberapa tempat. Yang mana tujuannya katanya agar orang-orang yang datang itu mendengar khutbah. Karena kalau didahulukan salat di saat khutbah pada pulang. Maka ada yang mendahulukan khutbah sebelum salat dan ini menyelisihi sunnah. Kemudian setelah selesai dari salat Id, fa'amara man dabaha qabla shalah an yu'ida dabhahu. Maka Nabi memerintahkan barang siapa yang menyembelih sebelum salat agar mengulangi sembelihannya. Maka syahidnya di sini adalah fa'amara. Asal dari kalimat amara di ilmu usul memberikan makna wajib. Dan ini sesuai dengan pendalilan di dalam ayat Al-Qur'an, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka beware, caution, hati-hati bagi mereka orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi. Ditakutkan di hatinya diberikan fitnah seperti kecintaan kepada kemaksiatan ataupun kecintaan kepada kebid'ahan, bahkan kesyirikan dan kekufuran. Dan juga ditakutkan akan ditimpa adab yang perih dan pedih. Maka ini menjadi pendalilan tentang menyelisihi perintah Nabi adalah perkara yang sangat besar. Dan di riwayat yang lain, mandabaha qabla shalah falyu'id. Barang siapa yang menyembelih sebelum salat falyu'id, agar mengulanginya. Maka ini di riwayat yang berkesendirian Al-Bukhari. Maka wajah pendalilannya jelas dari dua riwayat ini. Di riwayat yang muttafaqun alaih dari Anas, fa'amara man dabaha, maka lafaz amara memberikan makna wajib. Dan di riwayat Imam Al-Bukhari, man dabaha qabla shalah falyu'id, wajah pendalilannya kalimat falyu'id, maka dia i'rabnya falyu'id, fa di sini adalah ar-rabithah antara fi'lu syarat dengan jawabu syarat. Jumlah syartiyahnya mana? Man dabaha, barang siapa yang menyembelih sebelum Id. Maka jawabnya apa? Jawabu syarat, maka harus mengulang. Maka di sini fi'lu syaratnya man dabaha qabla shalah dan fi'lu syarat jawabu syaratnya adalah liyu'id. Maka fa di sini dinamakan fa ar-rabithah. Dia penjembatan antara fi'lu syarat dengan jawabu syarat. Lalu liyu'id, maka lam yang masuk kepada yu'id fi'lun lam amr. Yang masuk kepada yu'id fi'lun mudhari' dan bahkan menjazmkan fi'lun mudhari' liyu'id, maka di sini memberikan makna fal yu'id adalah yufidu bihil wujub. Karena di ilmu usul fi'lun amr yang masuk kepada fi'lun mudhari' memberikan makna wajib. Maka inilah pendalilan dari Anas ibnu Malik yang muttafaqun alaih bahwa awal dari waktu melaksanakan sembelihan adalah setelah kaum muslimin melaksanakan sholat Id. Dan bahkan diperintahkan oleh Nabi dengan lafaz amara dan fal yu'id, maknanya adalah perintah untuk mengulang. Maknanya tidak diterima orang yang melaksanakan sembelihan sebelum waktu Id. Dan demikian juga di hadis yang kedua, Jundub ibnu Sufyan al-Bajali, yang kedudukannya juga muttafaqun alaih, hadis yang la syakka wa la raiba fih, yang tidak ada keraguan padanya dan bukan berita hoax. Syahidun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yauman nahr. Faqala man dabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha ukhra wa man lam yadbah falyadbah. Maka di dalam hadis ini pun sama. Barang siapa yang telah menyembelih sebelum waktu salat al-Id agar falyu'id makanaha, agar mengulangi di waktu yang agar mengulangi sembelihannya dengan sembelihan yang lain. Maknanya tidak diterima. Waman lam yadbah falyadbah, dan barang siapa yang belum menyembelih maka sembelihlah mulai waktu itu. Maka di sini jelas pendalilan tentang kapan awal waktu halalnya kita menyembelih dan masuk kepada syarat di saat setelah selesai sholat Id. Maka ini hadis dari
Sahabat yang kedua, Jundub ibnu Sufyan al-Bajali. Dan hadis yang ketiga dari Al-Bara ibnu Azib, yang juga riwayatnya muttafaqun alaih. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna awwal ma nabda'u bihi fi yaumina hadza nusalliya thumma narji'u fananharu. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana." Maka awal yang kami lakukan di hari agung, hari Id, yang pertama, kata Al-Bara ibnu Azib, kami melaksanakan sholat bersama Nabi, kemudian kami kembali kepada rumah kami, yang di sini kembali banyak yang dilakukan. Pertama, melaksanakan buka dari makanannya, juga bisa bagi yang tidak menyembelih, dan juga bagi yang menyembelih lebih baik di beberapa hadis di Sunan Abi Daud agar berbuka dengan sembelihannya. Dan kembali juga untuk salin pakaian, dan bagi yang ingin menyembelih untuk membawa kambingnya ke tempat penyembelihan dan mengasah dari pisau-pisaunya, maka menyembelihlah. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Barang siapa yang melaksanakan yang demikian, maka telah sesuai dengan sunnah kami. Wa man dabaha fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuki fi syai'. Namun barang siapa yang telah menyembelih sebelum salat Id, maka dia hanya sekedar memberikan daging sembelihan kepada keluarganya sebagai sedekah, dan bukan dari peribadatan sembelihan sedikit pun. Maka di dalam hadis ini banyak faidah. Faidah yang pertama, laisa minan nusuk fi syai'. Maknanya tidak mendapatkan pahala sembelihan kurban yang diinginkan dari penyembelihan-penyembelihan di hari-hari Id dan Ayyamut Tasyrik. Ibadah yang besar, sunnah muakkadah, tidak mendapatkan. Namun di sini dapat faidah, di mana di lafaz-lafaz yang lain disebutkan fal yu'id makanaha ukhra, agar menyembelih dari binatang ternak yang lain. Maka tidak dijelaskan bagaimana kedudukan dagingnya. Maka di sini dijelaskan huwa lahmun qadamahu li ahlihi. Maka dagingnya tetap halal. Ini penjelasan di hadis Al-Bara ibnu Azib. Maknanya orang yang menyembelih sebelum hari Id, maka sembelihannya tidak diterima dari segi pahala, namun dagingnya tetap halal. Maka disebutkan huwa lahmun qadamahu li ahlihi. Dia bagaikan sedekah daging, dia menyembelih untuk dimakan anak dan istrinya, mendapat pahala. Adapun pahala sembelihan kurban yang besar mendekatkan diri kepada Allah di ayami at-tasyrik dan di hari Id, maka pahala ini tidak mendapatkannya. Maka inilah dari syarat tentang permasalahan kapan kita memulai waktu sembelihan. Maka kita katakan dari syarat yang keenam tentang permasalahan diterimanya sembelihan kita, pertama, sembelihan kita baru dimulai penyembelihannya setelah hari Id, setelah sholat Id. Adapun sampai kapannya, ila guru bisyams min akhir yaum min ayami tasyrik, sampai tenggelamnya matahari di akhir hari di hari-hari tasyrik. Dan ini insya Allah pembahasannya di waktu yang akan datang, karena kita telah banyak menyita waktu, maka kita cukupkan kajian kita di pelajaran yang ke-9 ini, dan insya Allah di edisi yang ke-10 kita akan membahas tentang akhir dari waktu sembelihan. Maka bagaimana batas akhirnya akan kita bahas di edisi yang ke-10. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.